Setelah selesai memarkirkan mobil, Mas Dani langsung menuntunku menuju ruang IGD. Ya Allah, kakiku lemas seketika saat berada di ambang pintu rumah sakit tempat Mas Raihan ditangani. Kembali, pikiranku dilanda resah menunggu dokter yang belum kunjung keluar. Selang beberapa jam, dokter pun akhirnya keluar atas nama keluarga pasien Raihan. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Suami saya baik-baik saja kan? Dok, maaf belum sempat dokter menjelaskan keadaan suamiku. Tiba-tiba pandanganku menggelap. Raihan merasakan berada di suatu tempat. Ia sendiri tidak mengetahui di mana ia berada. Gelap, sunyi, tanpa ada siapapun yang menemaninya. Ia pun tak tahu apa yang menyebabkan ia berada di situasi seperti ini. Di mana ini? Kenapa semuanya gelap? Kenapa rasanya tubuh dan kepalaku sangat sakit? Ya Tuhan. Tiba-tiba ada seseorang dengan pakaian serba putih datang menghampirinya, duduk di samping kanannya, kemudian merebahkan kepala lelaki itu di bangkuannya. Wajahnya bagai cahaya yang begitu terang. Sekejap, nuansa yang tadinya gelap mendadak menjadi terang. Siapakah gerangan tersebut? Apakah ia seorang malaikat? Ataupun sebaliknya, apakah nyawanya sudah berpisah dengan raganya? Raihan pun tak tahu siapa sebenarnya makhluk yang datang menghampirinya. Akan tetapi, dengan penuh hikmat, makhluk itu memijat kening lelaki yang berada di pangkuannya. Lembut, menyejukkan, kepala yang terasa sakit pun menghilang secara perlahan. Raihan masih tak mengerti apa tujuannya memijat keningnya. Apakah ia malaikat surga yang dikirimkan Tuhan kepadanya? Entahlah, Raihan pun tak tahu. Hingga makhluk itu berbisik pelan di telinga lelaki itu, mengecup kening Raihan yang berada di pangkuannya. Terima kasih atas kejutannya, my husband, I love you. Hingga tak lama, Raihan menutup matanya secara perlahan. Pemilik mata bulat itu perlahan mengerjapkan matanya, memandangi sekitar. Rupanya ia sedang duduk di tepian sungai. Ada pegunungan yang menjulang tinggi ke langit luas. Pemandangan yang begitu menampakkan keindahannya. Nisa sangat menikmati suasana sejuk yang menerpa kulitnya. Sendiri, tak ada seorang pun di tempat itu kecuali dirinya. Sesaat kemudian, Nisa merasakan perutnya kram, merasakan sakit yang tak tertahankan. Nisa mengusap perutnya perlahan. Akan tetapi, rasa sakit itu tak kunjung reda, sampai ada sesosok yang datang menghampirinya, memakai pakaian serba putih bersih. Kemudian sesosok itu duduk di sampingnya. Dengan lembut ia menyandarkan kepala wanita itu di dada bidang miliknya. Siapakah itu? Apakah sesosok yang dikirimkan Tuhan untuk menemaninya?
Entah, Nisa pun tak tahu. Kemudian tangannya terulur mengusap pelan perut Nisa dengan penuh rasa kasih sayang. Hingga kram dan rasa sakit yang ia rasakan perlahan menghilang. Setelah selesai mengusap perut, kemudian sesosok itu beralih mendekatkan wajahnya ke perut Nisa yang masih terlihat rata. Ia bermonolog seolah mengajak bicara kepada sesuatu yang berada di dalamnya. Anak ayah, jangan nakal ya. Sehat-sehat terus di perut bunda. Kasihan tuh, bundanya kesakitan karena kamunya nakal. Jangan lagi ya, sayangnya ayah. Cup. Lama sesosok itu mencium perut wanita itu. Setelah selesai menciumnya, namun wajahnya belum beralih, masih dengan posisi yang sama. Tak ada yang menduga, setelah mencium perut Nisa, sesosok itu membaca surat Ar-Rahman dengan begitu merdu, sampai membuat wanita itu meneteskan air mata. Nisa pun tak mengerti mengapa ia menangis. Apakah ini tangisan kebahagiaan? Kenapa suaranya tak begitu asing? Tetapi apakah benar sesosok itu adalah laki-laki yang dicintainya? Hingga tak lama Nisa terbangun dari tidurnya. Alhamdulillah, nak, kamu sudah sadar, ucap ibunya ketika melihat Nisa sudah sadar. Bu, Nisa di mana? Tanya Nisa sembari memijat keningnya perlahan. Kamu lagi di rumah sakit, sayang. Kamu yang tenang dulu ya. Kasihan bayi yang ada di dalam kandungan kamu. Rumah sakit? Nisa sadar bahwa ia sedang berada di rumah sakit, tempat suaminya dirawat. Kembali ia mengingat kejadian apa yang telah menimpanya. Setelah ingat, Bu, Mas Raihan. Mas Raihan di mana, Bu? Nisa mau ketemu Mas Raihan. X. Pecah sudah tangisan Nisa di pelukan ibunya. Sementara itu, Ratna mencoba menenangkan putri sulungnya. Sabar nak, sabar. Kamu tenang dulu. Jangan sampai stres. Kamu lagi hamil sayang. Nisa kembali terisak setelah mengingat ucapan dokter kepadanya sebelum ia pingsan. Hiks. Mas Raihan, Bu. Mas Raihan. Iya, nak. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Ibu paham. Nanti setelah kamu sudah baikan, kita ke ruangan tempat suamimu dirawat. Kamu yang tenang dulu ya. Tidak baik bagi kehamilan kamu, ucap ibunya kembali menenangkan. Tak lama, ayah serta ibu mertua pun datang dan langsung menanyakan keadaan putri serta menantunya. Alhamdulillah, nak, kamu sudah sadar, ucap Rustam ketika melihat putrinya sudah siuman. Alhamdulillah, kamu baik-baik aja kan sayang? Mama mertua pun ikut menanyakan kabar menantu kesayangannya itu. Ya, Mas Raihan, gak apa-apa kan ya? Mas Raihan sehat kan, Ma? X. Kembali Nisa terisak. Kamu yang tenang dulu ya, sayang. Kasihan calon cucu mama
kalau ibunya nangis. Insya Allah Raihan pasti sehat kok. Mama mertuanya pun ikut menenangkan. Nisa mau ketemu Mas Raihan, Ma. Seakan Ibah melihat keadaan anak serta menantunya itu. Ketiga orang parubaya tersebut saling berpandangan. Bersambung.